Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noval Anggoro. Saya mahasiswa di program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi sekarang saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kawasan Dunia Islam yang diampu oleh Abah Asep dan Pak Firman. Nah, saya akan mereport bab yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara, yang mana nanti saya akan membahas teori India, teori Arab Mekah, teori Arab Parsi, dan teori Cina. Nah, yang pertama yaitu ada teori India. Nah, teori India ini cukup kuat dan sangat meyakinkan juga karena banyak peninggalan yang menguatkan mengenai bahwa Islam di Nusantara itu masuk melalui teori India ini. Banyak sekali bukti-bukti peninggalan yang membantu memperkuat teori Islam masuk ke Nusantara itu lewat jalur India ini. Banyak seperti berupa kuburan dan batu nisan. Nah, di Gresik dan di Samudra Pasai itu terdapat kuburan dan batu nisan tersebut yang diperkirakan sudah ada sejak abad 15 awal, yaitu yang di Gresik itu sekitar 1419 Masehi dan yang di Samudra Pasai itu 1428 Masehi. Nah, mengapa hal itu diyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui India? Snow Horgonje berpendapat bahwa hal ini sama seperti yang ada di Gujarat, yaitu di India Selatan. Nah, maka dari itu Snow Horgonje menyatakan atau berpendapat mungkin ya bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini juga diperkuat oleh Brian Harrison yang mempunyai pendapat bahwa kawasan Asia Tenggara ini memperoleh inspirasi budayanya bukan dari Persia atau Arab, melainkan dari India. Nah, oleh karena itu Harrison berpendapat bahwa penerimaan Islam di Kepulauan Nusantara ini terpaksa terlebih dahulu penerimaannya oleh kalangan-kalangan yang berasal dari India. Mengapa dari India? Kan sudah dapat kita ketahui semuanya bahwa orang-orang India itu senang berlayar dan berdagang. Nah, maka dari itu teori India ini cukup memperkuat karena orang-orang India tersebut banyak datang ke Nusantara untuk berdagang begitu, sembari mengajari atau mendakwahkan ajaran Islam. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa misalnya sudah banyak ditemukan makam-makam atau peninggalan-peninggalan yang ada di Nusantara pada abad ke-13 dan ke-14 itu kan. Nah, teori ini juga diperkuat oleh catatan-catatan para pengembara atau pelancong lah gitu ya. Kalau mungkin bahasa sekarang tuh traveler gitu kan. Seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Nah, teori ini diperkuat oleh temuan makam Malikus Saleh, yaitu seorang raja dari Samudra Pasai yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Nah, dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nah, karena itu para pendukung teori Gujarat ini berkeyakinan bahwa Islam tersebar di Nusantara itu sekitar abad ke-13 itu, dari 13 ke 14. Nah, namun menurut HQ Fatimi, Malikus Saleh itu bukan orang asli dari Nusantara ya, bukan asli orang Aceh begitu, melainkan Malikus Saleh ini berasal dari Bengali. Nah, karena itu Islam di Aceh menurutnya berasal dari Bengali gitu loh. Nah, batu nisan Malikus Saleh tersebut berbeda dengan batu nisan di Pasai yang 1428 itu. Nah, Kern berpendapat bahwa batu nisan Malikus Saleh itu berasal dari Gujarat. Nah, Fatimi membantah bahwa itu kurang tepat, melainkan daerah Gujarat itu baru memeluk agama Islam menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Nah, setelah mereka melakukan hubungan perdagangan dengan Nusantara, batu nisan dari Gujarat memang sangat digemari di Indonesia. Nah, tetapi batu-batu nisan asal Gujarat baru dikirim atau diperjualbelikan di Nusantara setelah 200 tahun wafatnya Sultan Malikus Saleh tersebut. Dari sini memang banyak perdebatan begitu ya, dari Snow Horgonje dan Fatimi sama yang satu lagi tadi itu memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, namun dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Nusantara
lewat teori India ini kemungkinan adalah abad ke-13 sampai abad ke-14 Masehi. Nah, yang kedua ada teori Arab Makkah atau Arab Makki. Nah, saya sangat familiar dengan teori ini karena sangat sering dikemukakan oleh guru saya atau dosen saya mengenai masuknya Islam ke Nusantara lewat jalur Mekah ini. Nah, ini diyakini oleh banyak sejarawan dan bahkan dosen saya yang itu bahwa Islam itu masuk ke Nusantara itu langsung dari Mekah ke Nusantara, yaitu pada kisaran 7 Masehi atau sekitar abad pertama Hijriyah lah gitu. Nah, teori ini diperkuat oleh Buya Hamka, yang mana Buya Hamka ini mengerucutkan pendapatnya atau teorinya mengenai Islam masuk lewat jalur Mekah ini menjadi 14. Nah, kerucut yang rangkuman yang Buya Hamka buat yang 714 berupa bahwa pengislaman orang-orang Melayu atau orang-orang Nusantara ini langsung berasal dari sumbernya, yaitu dari Mekah. Nah, yaitu dengan diutusnya Syekh Ismail oleh Syarif Mekah, yang sebelumnya singgah dahulu di pantai Malabar, India, untuk menjemput Fakir Muhammad, keturunan Abu Bakar Asy-Siddiq, agar menyertainya ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu, yaitu Raja Perlak atau Samudra Pasai. Nah, yang kedua adalah pengislaman Raja Prameswara. Nah, Raja Prameswara ini adalah Raja Tumasik, yang mana Tumasik ini salah satu kerajaan yang ada di tanah Jawa. Nah, pengislaman ini dilakukan oleh Syahid Abdul Aziz yang didatangkan langsung dari Jeddah. Nah, yang ketiga adalah pengislaman di tanah Aceh yang dirintis oleh Syekh Abdullah Arif yang datang dari tanah Arab bersama muridnya yaitu Burhanuddin. Nah, yang keempat adalah Maulana Malik Ibrahim. Nah, salah seorang dari sekumpulan Wali Songo yang mempelopori penyiaran Islam di tanah Jawa beliau adalah keturunan langsung dari Ali Zainal Abidin, yaitu cucu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kelima adalah Sunan Gunung Jati atau nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Nah, salah seorang wali yang turut mengembangkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di tanah Pasundan. Sunan Gunung Jati ini dikatakan bahwa ia adalah keturunan dari bangsawan suku Quraisy. Nah, yang keenam yaitu pengislaman Raja Kedah seperti tersebut dalam hikayat Rong Mahawangsa yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Yamani, seorang ulama Arab. Yang ketiga ada teori Arab Persia. Nah, teori Arab Parsi atau Persia ini menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau Iran. Nah, kenapa teori ini keluar atau mencuat begitu? Karena ada banyak tradisi yang sama yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara, khususnya umat Islam ini, yang sama seperti tradisi-tradisi yang ada di Iran, yaitu orang-orang Syiah di Iran tuh banyak melakukan tradisi-tradisi yang sama, yang mirip dengan yang di Nusantara ini, seperti tradisi tabut atau tabui lah itu kalau misalnya di Sumatera Barat itu. Nah, itu tuh tradisi tersebut memperingati kematian Sayyidina Husain atau cucu dari Rasulullah yang meninggal dalam peristiwa Karbala. Nah, Sumatera Barat tersebut, tradisi tersebut juga banyak dilakukan di Jambi. Nah, pada masa sebelum saya lahir mungkin ya, tradisi mengaji atau belajar awal untuk mempelajari Al-Quran di Nusantara ini sama seperti yang ada di Iran, yaitu ada metode kayak Jabar, JR, PS, dan yang lain-lain gitu loh. Nah, itu tuh diyakini bahwa dan memperkuat bahwa Islam masuk lewat Persia itu memungkinkan, sangat mungkin, selain karena tradisinya yang sama, yaitu juga karena metode pelajaran yang dilakukan oleh guru-guru ngaji atau syekh-syekh terdahulu itu sama seperti yang ada di Persia, di Iran. Nah, yang terakhir ada teori Cina. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan melalui ke kawasan Nusantara itu melalui
Cina. Nah, teori ini didukung oleh Syed Neguib Alatas, SQ Fatimi, Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk dosen saya yaitu Abah Asep Ahmad Hidayat mendukung teori ini. Nah, ada bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina. Nah, salah satu kejadian atau peristiwa yang terjadi di Kent pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan sekitar 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam tersebut berasal dari Arab dan Persia. Nah, di antara sekian banyak pedagang Islam, sebagiannya lari ke wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kalah atau Kedah, dan juga Tanah Jawa. Nah, Slamet Mulyono pada tahun 1962 dalam runtuhnya kerajaan Hindu di Jawa dan timbulnya negara-negara Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu tidak hanya berpendapat bahwa Sultan Demak adalah seorang peranakan Cina, namun juga ia menyimpulkan bahwa para wali Songo adalah peranakan Cina juga. Nah, pendapat ini bertolak dari Kronik Lenteng Sampokong di Semarang, Jawa Tengah. Misalnya, ia menyebutkan bahwa Raden Fatah atau Panembahan Demak atau Sultan Demak memiliki nama asli atau nama Cina yaitu Pangeran Jimbun. Yang itu juga ada Arya Damar yang nama Cinanya adalah Xuan Liong. Dan Sultan Trengganu memiliki nama Cina yaitu Tung Kalo. Nah, menurut SQ Fatimi, kerajaan Champa di Indochina pada sekitar 1000 sampai 1471 Masehi adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Namun sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah lalu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Nah, alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti di Trengganu yang bertuliskan tahun 1386. Nah, sebenarnya itu bertarikh 1303 Masehi yang disamakan dengan batu nisan di Champa Selatan. Jadi batu nisan tersebut tuh mirip dengan batu nisan yang ada di Champa. Nah, Fatimi juga membandingkan dengan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur, yang itu tuh batu nisan tuh diperkirakan 1082 Masehi, dengan batu nisan di Panrang, Champa Selatan 1039 sampai dengan 1030 dan 1035 Masehi. Nah, berdasarkan bukti-bukti ini, SQ Fatimi berpendapat bahwa Islam datang ke tanah Melayu dan tanah Jawa itu berasal dari Indo-Cina. Mungkin cukup sekian report dari bab 1 buku Abah yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, Patani, Thailand, Singapura, Moro, Filipina, dan Timor Leste, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kawasan Dunia Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.